makanan lebih di kopi atau teh. Nah, beliau berpikir lagi, susu banyak, produksi melimpah, pemasaran sedikit, peminat sedikit. Berpikir lagi, pergi ke Padang Panjang, survei ke Padang Panjang, ternyata kejadiannya sama. Survei ke beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat yang memproduksi susu, sama susunya banyak terbuang. Nah, beliau berpikir lagi sampai 2018, apa yang bisa memungkinkan susu ini termanfaat. 2020 itu karena kita udah buka wisata edukasi, otomatis tamu kita banyak. Tamu banyak, otomatis sapi kita terpengaruh oleh kunjungan. Pertama, untuk sapi perah ini dia sangat mudah sekali stres. Jadi kalau seandainya tamu banyak, dia produksi susunya menurun. Terbesit lagi ide sama Bapak itu mengganti inti dan plasma. Intinya regulasi kita menampung susu dari masyarakat, itu kita yang memasarkan, kita yang pengolahan, dan kita yang melakukan pasca panen. Nah, plasmanya itu masyarakat sekitar daerah lain. Dari inti dan plasma tadi terbentuk lagi kelompok petani milenial. Nah, petani milenial ini isinya memang milenial, yang mana mereka tamatan SMA, ada juga sarjana, mereka masih pengangguran. Bapak Sadil mengajak mereka untuk mengubah pemikiran mereka lebih ke mengembangkan nagari, jangan merantau terus. Nah, untuk produk kita di sini ada keju mozzarella, harus ada juga turunannya keju ricotta, terus ada lagi yang masih keju juga cream cheese. Olahan susu kita ada susu murni, susu aneka rasa, dan juga yogurt. Namanya ini Kak, berapa lama pembuatan susu menjadi yogurt, Kak? Kalau untuk pengolahan susu dari yogurt, setelah 1 jam kita dinginkan sampai kita dipasang sampai suhu dingin. Nah, dari suhu dingin kita dinginkan sampai suhu 45. Nah, setelah 45 kita bawa ke ruangan, kita kasih bahan biang yogurtnya, itu kita diamkan 16 jam atau 8 jam. Pertama kita lakukan, susu kita panaskan sampai suhu 36. Nah, yang ini suhunya udah 36. Nah, pertanyaannya, kenapa harus suhu 36? Kenapa nggak kurang ataupun lebih? karena suhu normal. Karena suhu normal. Mbak itu. Ya, itu bisa kurang. Di suhu 36 itu suhunya kita lakukan pengecekan suhu. Sebelum kita lakukan pengecekan susu, langkahnya yang pertama kita larutkan asam sitrat dengan air. Nah, untuk bahan baku yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan 10 liter susu. 10 liter susu. Sudah 36. Nah, karena suhu susunya udah 36, nah suhu susunya udah 36, udah stabil. Jadi langkah selanjutnya, asam sitrat yang udah kita aduk, kita selesai pelarutkan asam sitratnya. Udah larut. Nah, kalau lagi asam sitratnya dilarutkan udah selesai, kita larutkan bakteri remeknya. Gantian lagi ya. Gantian lagi ya, semua bahan baku larut, pencampuran asam sitrat terlebih dahulu. Nah, boleh bagi pencampuran asam sitrat. Kita aduk rata. Kalau kualitas susunya bagus, itu akan kelihatan berbentuk penggumpalan. Ini ada penggumpalannya, ini sudah mulai terlihat penggumpalannya. Perbedaan keju mozzarella dengan keju cheddar, bahan bakunya sama, bakterinya sama, bedanya di pengolahan akhir. Kalau keju cheddar itu dia di press, dibekukan, dipadatkan. Dia garamnya banyak, jadi dipadatkan. Kalau keju mozzarella dia di stretching atau dimulatkan. Kalau seandainya susunya kita susu sore atau susu pagi, itu lebih cepat lagi. Kalau susu pagi kita perah, kan masih panas. Biasanya susu baru diperah itu suhunya 35 sampai 36. Karena kita campurkan sama susu sore, jadi lebih butuh waktu 290 gram atau seperempat. Itu 1 batang. Jadi kalau seandainya beli 1 kilo dapat 4 batang.
Nah, untuk harganya untuk satu batang itu 35.000. Satu batang atau kemasannya 250 gram. Nah, sekarang kita berada di Kejulasi, satu kegiatan dari SMA 2 Bukit Tinggi yang kita pengen tanya satu hal yang kamu dapatkan selama berada di sini. Dalam rangka kami kan lagi belajar bioteknologi. Jadi kami diajak sama guru biologi kami untuk sebenarnya bioteknologi itu ada loh contohnya tuh di Sumatera Barat, ya salah satunya itu Kejulasi. Terus untuk apa aja yang kami dapetin di sini tuh kayak kami jadi tahu bagaimana caranya pengolahan susu, keju mozzarella, dan yogurt yang enak dan manis. Oke, nah kamu gimana? Tadi ikut mempraktekkan membuat keju? Menurut saya kegiatan tadi sangat seru sekali karena saya bisa tahu bagaimana cara mengolah keju dan mengolah susu menjadi yogurt dengan benar. Dan penjelasan dari kakaknya juga sangat detail, jadi saya bisa paham dengan apa yang saya tahu. Oke, kalau kamu tertarik nggak jadi pengusaha keju nanti? Tertarik nggak? Mungkin buat sekarang masih belum ya. Masih belum ya. Ini kamu tadi ada pengetahuan mengenai pengolahan keju ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi tadi yang mau? Boleh maju ya? Sama kedua. Ini kita bersama Sri dan Anda sebagai perwakilan dari anak teman-teman dari SMA 2 yang berkunjung ke Kejulasi. Nah, Sri, apa yang Sri dapatkan selama berkunjung hari ini di Kejulasi? Yang saya dapatkan hari ini adalah ilmu tentang berbisnis, Ya. apalagi berbisnis mengenai peternakan dan pertanian. Di sini kita bisa mengembangkan apa yang menurut kita simple atau sepele menjadi sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Oke, kalau Anda? Kalau menurut saya, tentunya kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan tentunya memberikan efek tidak hanya dari segi pengetahuan, tapi juga mendapat rasa senang dari siswa. Karena kan sekali-sekali juga kita dapat belajar sambil bermain seperti ini. Ditambah lagi dengan penjelasan dari kakaknya tadi, yang membantu kami-kami yang baru sebentar lagi ini akan kuliah, jadi mendapat ide usaha tambahan yang sederhana dan Ya, kalau begitu, adakah minat kalian untuk jadi pengusaha seperti pemilik Kejulasi ini? Ada ya. Didoakan semoga berhasil apa yang dicita-citakan ya. Terima kasih Anda, terima kasih Sri. Nah, kita sekarang sudah bersama Ibu Ien, salah satu wali kelas dari murid-murid kita. Ini program dari sekolah yang tiap tahun ada atau bagaimana? Terima kasih. Kegiatan ini sudah 2 tahun kita laksanakan. Tahun lalu kelas 12 juga. Saya adalah guru mata pelajaran biologi. Oke. Nah, di pelajaran biologi kelas 12 itu ada salah satu materinya bioteknologi. Ya. Nah, bioteknologi ini bisa dilaksanakan secara konvensional, bisa secara modern. Salah satu yang konvensional kan itu konsep dasarnya adalah fermentasi. Ya. Nah, untuk menggambarkan fermentasi ke anak-anak, biasanya kan mereka sudah tahu mereka konsumsi yogurt, mereka konsumsi keju, atau mereka yang tradisionalnya kita punya dadiah. Ya. Nah, jadi di kelas itu sudah digambarkan dengan beberapa video. Nah, dalam kegiatan ini kita mau memperlihatkan ke anak, di daerah kita ada loh
tempat pembuatan keju yang ternyata itu satu-satunya di Sumatera. Nah, di sini mereka melihat bagaimana pemanfaatan bakteri itu terkait dengan pembuatan keju. Alhamdulillah kegiatan ini sangat memotivasi anak-anak, terutama melihat bagaimana generasi muda yang membuat atau berpikiran untuk mengelola wilayahnya, untuk menjadikan bahwa pertanian dan peternakan itu ternyata bisa dikembangkan untuk bidang pekerjaan. Baik, kalau begitu Ibu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.